Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Balai Bumi King Ye. Kata-kata pria berpakaian hijau menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa pelan pada dirinya sendiri. Sepertinya orang ini juga menyukai Ying Huan-Huan. Namun sepertinya dia salah memahami sesuatu. Lindong tidak terkejut bahwa Ying Huan-Huan memiliki begitu banyak penggemar. Dibandingkan dengan Ying Xiaoxiao yang dingin dan tenang, Ying Huan-Huan yang biasanya menyenangkan dan lincah dipenuhi dengan masa muda dan vitalitas. Paling tidak, banyak murid tidak berani berbicara keras di depan Ying Xiaoxiao. Namun mereka bisa bersantai di depan Ying Huan-Huan. King Ye, omong kosong apa yang kau katakan? Di sampingnya Ying Huan-Huan menyipitkan alis tipisnya tepat saat Lindong hendak menjawab. Dia memandang King Ye dengan ketidakpuasan sebelum berkata, "Jika kau berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan mengusirmu dari sini." King Ye hanya tersenyum sedikit menanggapi jawaban Ying Huan-Huan saat dia merentangkan tangannya ke arah Lindong. Namun sikapnya yang diam dan cerdik ini dengan sengaja menunjukkan hubungan yang relatif ramah antara Ying Huan-Huan dan dia. Lindong menggosok hidungnya dan tersenyum. King Ye adalah orang yang licik. Responnya yang main-main akan dengan mudah membuat seseorang merasa tidak yakin di dalam hati. Faktanya jika dia benar-benar menyukai Ying Huan-Huan, kemungkinan dia akan merasa frustasi karena tindakan seperti itu. Sepertinya tablet aula sunyi akan dibuka setengah bulan lagi kan? Ucap King Ye menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Ketika kata-kata tablet aula sunyi disebutkan, bahkan mata Ying Xiaoxiao sedikit berfluktuasi. Saat itu, dia telah duduk dengan tenang di depan tablet batu aula sunyi selama berbulan-bulan. Namun dia akhirnya tidak dapat memahami kitab suci penghancuran besar yang terkandung di dalamnya. Lindong melirik ke arah King Ye dan mengangguk. Hahaha, saat ini, selain aula sunyi sudah ada murid dari 3 aula sekte Dao lainnya yang telah berhasil mempelajari kitab suci misterius di aula masing-masing. Kali ini, Junior Lindong memiliki peluang terbesar di dalam aula sunyi. Aku telah lama mendengar tentang kesulitan dari kitab suci penghancuran besar. Saudara Junior Lindong dapat berhasil mencapai pencerahan kali ini. Aku benar-benar ingin melihat apakah kitab Kaisar Bumi Balai Bumiku lebih lemah daripada kitab suci penghancuran besar. Lindong sedikit mengerinyitkan alisnya saat dia melihat wajah King Ye yang tersenyum. Dia bisa merasakan jejak kebanggaan yang sangat tersembunyi dari kata-katanya. Tentu saja jika King Ye benar-benar mempelajari kitab Kaisar Bumi dari Balai Bumi, dia akan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun mengapa kata-katanya terdengar begitu syarat? Apakah karena Ying Huan-Huan? Senior King Ye menyanjungku. Adapun kitab suci penghancuran besar, akan beruntung jika aku mendapatkannya dan takdir jika tidak. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Dan yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Lindong tidak tertarik untuk berbicara omong kosong dengan King Ye. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lemah. Hei, bisakah kau menunjukkan kepercayaan diri? Bagaimanapun juga aku menyukai peluangmu. Ucap Ying Huan-Huan mengulurkan tangannya. Dia menepuk bahu Lindong dengan cara yang membesarkan hati saat tawanya yang indah terdengar. Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap wajah cantik muda dan lincah di hadapannya. Ketika aku menunjukkan kepercayaan diri, kau mengatakan bahwa aku adalah pembual yang arogan. Ketika aku berbicara dengan rendah hati sekarang, kau malah mengatakan ini kepadaku. Wajah Ying Huan-Huan tanpa sadar memerah ketika dia mendengar ini. Dia segera berkata, "Aku tidak mengenalmu dengan baik di masa lalu. Sekarang, aku telah menyadari bahwa kau memiliki potensi yang luar biasa. Oleh
karena itu seharusnya ada kemungkinan kecil bahwa kau dapat berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar. Suara Ying Huan berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai titik ini. Sebelum dia melanjutkan, tentu saja itu bukan masalah besar bahkan jika kau gagal. Dari kelihatannya meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang Lindong, dia masih tidak memiliki banyak keyakinan bahwa yang terakhir dapat berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Lagi pula benda itu terlalu abnormal dan kasar. Namun kepala Ying Huan dipukul ringan oleh Ying Xiaoxiao tepat saat kata-katanya memudar. Dia segera menoleh dan wajah kecilnya menatap yang terakhir dengan kebencian. Ying Xiaoxiao tidak bisa menahan tawanya. Tidak apa-apa menghibur orang lain. Namun kau sebenarnya berani menggunakanku sebagai contoh negatif. Lindong tidak bisa menahan tawa saat dia melihat adegan ini. Setelah itu dia melirik King Ye dari sudut matanya. Senyum di wajah yang terakhir telah berkurang sedikit karena kata-kata menghibur Ying Huan. Namun dia masih mempertahankan sikap bebas dan muda. Meskipun demikian, tatapan waspada di matanya ketika dia melihat Lindong jelas menjadi sedikit lebih kuat. Adik laki-laki Lindong, silahkan masuk dulu. Master Sekte sedang menunggumu. Ucap Ying Xiaoxiao menepuk wanita muda di sampingnya sebelum melihat ke arah Lindong. Lindong menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke aula megah di depannya. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresinya segera berubah serius saat dia berjalan ke depan. Dia memang cukup baik. Aula sunyi telah menemukan bakat nyata kali ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di kompetisi aula yang akan datang. Ucap Ying Xiaoxiao menatap punggung Lindong yang menghilang dan tiba-tiba berkata dengan suara yang lembut. Lindong sangat mampu. Dia hanya memiliki kekuatan tahap 5 Yuan Nirvana. Namun dia mampu melukai Yao Ling secara serius. Tidak heran orang ini memiliki wajah sombong saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia memiliki substansi untuk mendukungnya. Ucap Ying Huan mengangguk terus-menerus. Dari kelihatannya, berbagai pendapatnya tentang Lindong telah menghilang setelah insiden benih kuno Yuan abadi. Aku mendengar dari penatua Zhang Lao bahwa dia menelan 5 buah kuno Yuan abadi yang dipetik dari pohon kuno Yuan abadi dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya dan bertarung dengan kelompok Yao Ling. Kalau tidak, di samping mereka King Ye segera berbicara sambil tersenyum. Dia meringkuk mulutnya dengan sikap acuh tak acuh ketika dia melihat evaluasi Lindong oleh kedua wanita itu. Menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Mata Ying Xiaoxiao sedikit mengeras, dia melihat ke arah King Ye dan bertanya. Mendengar kata-kata ini King Ye langsung tercengang. Dia baru saja akan mengangkat dadanya dan menunjukkan kebanggaan di wajahnya. Namun dia akhirnya tidak bisa menebalkan kulitnya dan mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat bahunya dengan tidak wajar. Aku tidak berani. Namun ketika datang ke situasi hidup atau mati, adalah mungkin untuk mencobanya. Ucap King Ye. Dia muncul dari perang 100 kekaisaran. Kalian berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah belaka. Untuk berjuang melalui perang 100 kekaisaran dengan latar belakang seperti itu, upaya yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak dapat kalian bayangkan. Ucap Ying Xiaoxiao menatap pintu aula yang perlahan tertutup. Dia dengan lembut berkata lagi, untungnya dia adalah murid dari Sekte Dao kita. Kejutan melintas di mata Ying Huan ketika dia mendengar kakak perempuannya yang biasanya angkuh benar-benar memberi Lindong evaluasi seperti itu. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia masih pendatang baru. Sepertinya tidak akan mudah jika dia ingin menggunakan kemampuannya untuk menaikkan peringkat aula sunyi di kompetisi aula yang akan datang. Ucap King Ye tertawa samar. Ying Xiaoxiao tidak berkomentar apapun mengenai hal ini. Dia menarik Ying Huan saat dia berbalik dan pergi. King Ye memperhatikan punggung kedua wanita ini. Dia melengkungkan bibirnya dan menoleh untuk melihat pintu yang tertutup.
Ekspresi gelap dan suram melintas di matanya. Scene berganti di dalam aula besar yang tidak terlalu megah. Lindong melihat jalan berbatu yang mengarah ke ujung saat dia memasukinya. Air di kedua sisi jalan itu jernih dan dalam, sementara uap samar menempel di permukaannya. Pada saat ini Lindong mengikuti jalan itu dan berjalan masuk. Akhirnya langkah kakinya perlahan terhenti. Visinya melebar saat kolam berubah menjadi danau. Daun teratai hijau zamrud tergantung di atas tengah danau. Sesosok duduk di atas daun teratai seperti seorang biksu tua. Ekspresi Lindong berubah serius saat dia menatap sosok manusia di atas teratai hijau. Dia bisa merasakan jimat batu misterius, formasi alam semesta kuno dan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya, bersembunyi dalam-dalam atas kemauan mereka sendiri. Situasi ini pernah terjadi ketika dia bertemu Kingzi di ruang kuno. Ini adalah kedua kalinya. Murid Lindong menyapa Master Sekte. Lindong membungkuk hormat pada sosok manusia di daun teratai dan menyapanya dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Lindong, sosok manusia itu akhirnya membuka matanya. Saat matanya terbuka, Lindong bisa merasakan pikirannya menjadi terpesona. Sosok itu berdiri dari daun teratai. Setelah itu, dia berjalan menuju ke arah Lindong. Sesaat kemudian dia tiba di depan Lindong dan seketika Lindong bisa melihat penampilan penuh dari Master Sekte Dao. Ada senyuman hangat di wajahnya yang besar dan senyuman seperti lautan bintang. Seolah-olah hati yang bingung secara bertahap akan tenang di bawah senyuman itu. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki Lindong tentang Master Sekte Dao. Lindong masih bisa merasakan sesuatu ketika dia melihat Chen Zhen dan Wu Dao. Namun penyelidikan itu sama sekali tidak berguna ketika dia bertemu orang ini. Dia seperti lautan luas dan tak berujung. Jika seseorang menyelidiki lebih dalam, kemungkinan dia akan tersesat dalam luasnya. Anak kecil, kau telah melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat untuk Sekte Dao kami. Master Sekte Dao tersenyum menatap pemuda di depannya. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Huan-Huan. Hati Lindong sedikit terguncang mendengar ini. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu dari orang berpangkat tertinggi di dalam Sekte Dao. Segera dia membuka mulutnya tanpa sadar. Sebenarnya, aku juga sedikit impulsif. Lindong perlahan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Di depan Master Sekte Dao, yang bahkan bisa melihat menembus angkasa, Lindong tidak berani bertindak licik. Sebaliknya dia berbicara dengan cara yang sangat jujur. Mengingat karakternya yang berhati-hati, dia biasanya tidak akan secara sukarela terjun langsung ke situasi berisiko seperti itu. Darah panas memang melonjak dalam dirinya saat itu. Selain itu, sejak dia diselamatkan oleh Ling Qingzu di Kekaisaran Yan Besar, dia benar-benar tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi. Kenapa dia harus diselamatkan oleh wanita? Kata-kata Lindong jelas membuat Master Sekte Dao sedikit terkejut. Dia segera tertawa pelan dan perlahan mengangguk. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Hahaha, tidak heran kau bisa mendapatkan warisan Raja Naga Hijau Kingzi." Mendengar kata-kata ini Lindong terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa Master Sekte Dao akan benar-benar mengetahui nama kuno Kingzi. "Hahaha, apakah kau terkejut? Anak kecil, aku sadar bahwa kau memiliki cukup banyak rahasia. Seperti aura naga langit di dalam tubuhmu atau keterampilan naga terwujud surga hijau. Atau simbol leluhur yang melahap." Ketika kalimat terakhir jatuh ke telinga Lindong, matanya langsung menyusut. Jelas dia tidak tahu bagaimana Master Sekte di depan matanya mengetahui bahwa dia memiliki simbol leluhur yang melahap. Namun saat dia diam-diam merasa cemas, dia masih merasa sedikit lega. Setidaknya rahasia terbesarnya yaitu jimat batu misterius belum ditemukan. Meskipun dia masih tidak tahu sifat pasti dari jimat batu misterius, melalui intuisinya saja dia memiliki perasaan yang samar seperti itu sangat penting. Faktanya dari sudut pandang tertentu, itu mungkin bahkan lebih kuat daripada simbol leluhur yang melahap.
Master Sekte Dao Ying Xuanzi, salah satu praktisi terkuat wilayah Xuan Timur. Ini adalah informasi yang dia terima dari Wu Dao. Meskipun dia telah melakukan banyak kebijaksanaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa rahasianya akan ditemukan oleh karakter seperti itu. Yang kecil, kau persis seperti yang dijelaskan Ying Huan Huan. Sementara Lindong merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, Master Sekte Dao Ying Xuanzi malah tersenyum tipis. Dengan mata yang tampaknya berisi lautan kebijaksanaan di dalamnya, seolah-olah dia telah membaca pikiran Lindong. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tetap diam. Ada beberapa masalah di mana dia tidak punya pilihan selain tetap berhati-hati. Simbol leluhur yang melahap memang berharga, namun tidak semua orang menginginkannya di dunia ini. Ucap Master Sekte Dao Ying Xuanzi melanjutkan dengan suara yang pelan dan lembut. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Ying Xuanzi yang tersenyum hangat. Karena beberapa kelelahan yang mendalam di matanya menghilang dengan tenang. Dia telah melihat semua jenis orang selama bertahun-tahun. Dan karenanya, samar-samar bisa merasakan rahmat tak terbatas dari pria di depannya. Aku tahu tentang beberapa pengalaman masa lalumu. Mungkin kau perlu berhati-hati di masa lalu. Lagi pula, kau sendirian. Karena itu kau harus selalu berhati-hati. Namun kau hanya perlu mengingat satu hal sekarang. Selama kau adalah murid dari Sekte Dao, maka Sekte Dao akan selalu mendukungmu. Saat ini kau tidak lagi sendirian. Setelah mendengar pernyataan terakhir itu, Lindong tidak bisa menahan diri karena ekspresinya berubah aneh untuk sementara waktu. Apa artinya kau tidak sendirian? Meskipun pertanyaan ini membuat Lindong tersedak untuk beberapa saat, dia tetap merasakan perasaan asam yang langka di hidungnya untuk beberapa waktu. Sementara matanya bahkan menjadi sedikit lembab. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan melihat praktisi puncak ini, yang terkenal di seluruh wilayah Xuan Timur. Kali ini, matanya tidak memiliki banyak rasa hormat, dan dia berkata sambil tersenyum, "Benar-benar layak menjadi Tuan Sekte. Setelah pernyataan Tuan, aku hampir memiliki keinginan untuk pergi melalui neraka dan air yang tinggi untuk Sekte Dao." Ucap Lindong. "Kau sudah melakukan hal-hal seperti itu," jawab Ying Xuanzi sambil tersenyum. "Alasan mengapa aku dapat menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuhmu adalah karena aku memperhatikan kau dengan cermat ketika kau berada di dasar Sungai Pil. Pada saat itu kau telah menggunakan kekuatan simbol leluhur yang melahap. Tidak heran, hanya pada saat ini Lindong akhirnya mengerti mengapa. Segera dia diam-diam merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan pengawasan dari praktisi yang begitu kuat. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Simbol leluhur yang melahap memang objek yang kuat. Namun kau harus menahan diri untuk tidak menggunakannya di masa depan. Tunggu sampai saat ketika kau dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum mengungkapkannya ke dunia luar," ucap Ying Xuanzi memperingatkan. "Ya, murid ini mengerti," jawab Lindong dengan hormat sambil menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Ying Xuanzi tersenyum tipis sebelum berbalik dan melihat ke arah danau di depannya. Dengan lambaian bajunya, danau itu langsung terbelah menjadi dua. Mengikuti pembentukan celah di danau, barisan putih raksasa mulai terlihat dan melayang ke atas. Sinar cahaya mulai meluas darinya dan menyelimuti seluruh danau. Sementara gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang mengejutkan mulai meletus dari susunan cahaya. Di posisi paling tengah dari susunan cahaya adalah pohon muda hitam yang berukuran sekitar setengah meter. Cahaya fluoresensi tersebar darinya dan itu tampak seperti salah satu bintang di langit malam. Apakah itu pohon Yuan abadi kuno? Lindong menatap pohon muda hitam di tengah barisan besar dan melongo beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya. "Ya, pohon muda ini adalah hasil dari benih Yuan abadi kuno yang kalian bawa kembali," jawab Yuan Xuanzi. "Itu tumbuh sangat cepat," seru Lindong terkejut. Bukankah itu hanya lebih dari 10 hari, namun bibit sudah tumbuh ke tahap seperti itu?
pohon Yuan kuno abadi sangat misterius. Selain itu, are pengunci jiwa ini telah menyerap semua energi dari domain ini. Selanjutnya, dasar danau ini terhubung ke 4 sungai pil di Sekte Dao dan mereka telah digunakan untuk memelihara pohon kuno ini. Jawab Ying Xuanzi. Ekspresi terkejut muncul di wajah Lindong. Mereka sebenarnya telah menghubungkan 4 pil river hanya untuk memelihara pohon Yuan abadi kuno ini. Investasi yang begitu besar. Tentunya, hanya sekte super yang mampu membesarkan hal seperti itu. Ketika pohon kuno Yuan abadi telah benar-benar matang, kemajuan pelatihan murid-murid Sekte Dao kami akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte kami. Ucap Ying Xuanzi sambil melihat pohon muda hitam di tengah barisan besar. Lindong mengangguk. Dia telah melahap 5 buah Yuan kuno abadi. Oleh karena itu dia secara alami mengetahui efek misterius dari buah ini. Jika mereka benar-benar mampu meningkatkan dan menghasilkan lebih banyak, itu memang akan menjadi kesempatan penting bagi Sekte Dao. Sepertinya kau akan membuat terobosan, tanya Ying Xuanzi sambil tersenyum dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Lindong mengangguk lagi tidak terkejut dengan hal ini. Karena Ying Xuanzi dapat menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya, bagaimana mungkin dia menyembunyikan hal seperti itu? Karena kau telah memberikan kontribusi yang besar, aku akan memberimu penghargaan. Area penyegelan ini akan disegel secara menyeluruh dalam beberapa hari untuk fokus pada memelihara benih Yuan abadi kuno. Sebelum itu terjadi, kau dapat memasuki area dan mengolahnya. Aku pikir itu akan cukup untuk membantumu dengan terobosanmu. Selain itu, aku secara pribadi akan melindungimu saat kau melakukannya. Ucap Ying Xuanzi berkata sambil menunjuk ke susunan besar di dasar danau. Selain itu, pembukaan tablet penghancuran hebat dalam waktu setengah bulan ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi seluruh Sekte Dao. Kau harus menyadari betapa kejamnya kitab suci penghancuran besar itu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya Zhao Tong yang berhasil mempelajarinya. Dari sudut matanya, Lindong melihat gangguan kecil yang tak terduga di mata Dame Ying Xuanzi untuk pertama kalinya ketika dia menyebut Zhao Tong. Senior Zhao Tong, Lindong ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia adalah muridku, ucap Ying Xuanzi menjawab dengan suara yang lembut. Lindong sedikit terkejut sebelum melanjutkan untuk menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa senior Zhao Tong sebenarnya adalah murid Ying Xuanzi. Sepertinya masalah itu benar-benar cukup rumit. Meskipun kau baru bergabung dengan Sekte Dao hanya untuk waktu yang singkat, kau dianggap sebagai murid aula sunyi yang memiliki peluang terbesar untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Tentu saja, jangan merasa stres karena masalah ini. Fokus saja dan lakukan yang terbaik. Itu sudah cukup. Ucap Ying Xuanzi berkata sambil mengubah topik pembicaraan. Fluktuasi di dalam matanya mereda dengan sangat cepat. Ya, ucap Lindong mengangguk dan tidak berani bertanya lebih jauh lagi. Baiklah, sekarang kau harus masuk. Ucap Ying Xuanzi mengalihkan perhatiannya ke dasar danau. Dengan lambaian tangannya, pohon muda hijau itu bergeser menjauh, memperlihatkan deretan cahaya kecil di bawah. Di dalam susunan cahaya itu, ada fluktuasi energi samar dan tapak megah. Setelah melihat ini, Lindong tidak menunda-nunda. Tubuhnya berkelebat saat dia berlari menuju dasar danau. Dalam sekejap, dia muncul di atas barisan kecil sebelum melambat turun ke atasnya. Duduk di barisan terkecil, Lindong melirik sekelilingnya. Dari sudut ini dia bisa melihat benang energi yang tak terhitung banyaknya menyebar ke segala arah. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berfluktuasi, ucap Lindong bergumam di dalam hatinya. Namun sangat disayangkan bahwa tempat yang begitu bagus digunakan untuk membesarkan pohon Yuan abadi kuno. Setelah menikmatinya sebentar, tempat ini akan tertutup dengan rapat. Baiklah, mari kita mulai. Di tepi danau, suara Ying Xuanzi terdengar. Dia melanjutkan untuk
mengganti segel tangannya, menyebabkan danau mulai bersiul sementara untayan cahaya yang terang dan susunan raksasa dan kompleks secara bertahap mulai berputar. Ketika area mulai berputar, gelombang demi gelombang energi yang kuat seperti gelombang mulai dengan gila-gilaan menyerbu dari segala arah. Pada akhirnya mereka dengan kejam meledak ke arah Lindong yang saat ini duduk di tengah barisan. Saat dia menatap jumlah kusut dan tak terbatas energi yang bergemuruh dan bergegas ke arahnya, Lindong mengambil nafas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan samar di dalam hatinya dan perlahan menutup matanya, sebelum kekuatan melahap tiba-tiba meledak darinya. Di bawah pelahapan panik ini, Yuan power dan energi mental dalam tubuh Lindong mulai secara bertahap melonjak menuju titik terobosan kritis. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya.